Lalu aku mengatakan benar, aku masuk ke dalam perangkapnya. Perangkapnya adalah tempat persimpangan pertama yang kubicarakan di Kornis adalah area kulit putih, tempat tinggal orang Eropa. Kita terpisah oleh ras. Papan itu ditujukan untuk orang kulit putih. Mereka mencoba menarik orang kulit putih untuk membeli koran itu. Papan penjelasan itu ditujukan bagi mereka. Hal ini tidak menarikku. Berbicara tentang Zolabat, seorang atlet pelari wanita. Aku tidak tertarik dengan Zolabat. Lalu apa? Ia menang. Lalu suatu hari ada orang yang memenangkan $1 juta dalam golf. Lalu untuk apa? Untuk apa? Aku tidak tertarik sama sekali. Tapi setelah aku datang ke kota, ke daerah Indian, kita terpisah oleh ras. Papanya mengatakan, ya koran pagi yang sama tapi papanya berbeda. Hal yang menarik bagiku. Oleh karena itu aku membelinya. Korannya sama, bukan dua koran yang berbeda. Tapi untuk berbagai kebutuhan, mereka membuat artikel yang berbeda-beda, subjek yang berbeda, topik yang berbeda. Jadi mereka datang memancing. Untuk kulit putih, papan yang berbeda. Untuk Indian, papan yang berbeda. Untuk Afrika, papan yang berbeda. Untuk Kelats, papan yang berbeda. Apa saja yang akan diambil oleh ikan? Mereka tahu bagaimana menangkap ikan. Lalu aku mengatakan benar, ini adalah permainan. Aku telah dikelabui. Aku tidak ingin membelinya, lalu aku membelinya. Jadi jurnalis terbaik, raja jurnalis adalah jurnalis yang dapat memberikanmu papan penjelasan yang akan dibeli semua orang. Bukan untuk papan berbeda. Ia mengangkat artikelnya, ia mengangkat topiknya, lalu ia menaruh di papan penjelasannya. Orang Pakistan akan membelinya, orang Bangladesh akan membelinya, orang Arab akan membelinya, orang Amerika akan membelinya, dan semua orang akan membelinya. Jika kau mempunyai kemampuan jurnalis seperti itu, di Holstein atau Gulf News, orang-orang tidak akan mau melepaskannya. Kau tahu itu bukan? Setiap hari. Papan penjelasan itu memikat setiap orang untuk membelinya. Ia adalah raja jurnalis. Dan Muhammad SAW adalah jurnalis seperti itu. Ia bukan Tuhan. Tuhan adalah raja jurnalis. Ia tahu apa yang diinginkan oleh ciptaannya. Tahu bagaimana caranya untuk memancingmu, menangkapmu. Ia tahu bagaimana cara menarik orang-orang untuk melihat bukunya. Cara menarik orang-orang untuk mempelajari bukunya. Ia menunjukkan padamu. Saat Nabi Karim berada di Madinah, ia dikelilingi oleh musyrik. Itu kaumnya, kaum musyrik. Ia dikelilingi oleh munafik. Ia dikelilingi oleh muslim. Ia dikelilingi oleh Yahudi. Ia dikelilingi oleh Kristen. 5 kumpulan orang yang berbeda. Dan ia ingin menjual koran. Idenya adalah untuk proklamasi. Bagaimana menangkap ikan dengan cara itu? 5 kumpulan orang yang berbeda. Dengar. Ia mengatakan, bukan ya Allah. Allah yang mengatakan padanya melalui kiasan. Ia mengatakan, wahal ataka hadis Musa. Bagaimana kisah tentang Musa yang kau ketahui saat ini? Pikir tentang proklamasi. Bagaimana kisah tentang Musa yang kau ketahui saat ini? Orang Yahudi ingin mengetahuinya. Wahal ataka hadis Musa. Apa yang ia ketahui tentang Musa? Apa ia ingin merendahkan dirinya sendiri? Dan Kristen mengatakan, apakah kita berjalan di tanah yang tidak jelas? Dan musyrik mengatakan, kita akan bersenang-senang. Apa yang akan dilakukan Kristen dan Yahudi terhadap dirinya? Dan Muslim yang selalu lapar, ya kami ingin tahu tentang Musa. Semua orang terpancing, semua orang ingin tahu, apakah ini Izra'an naran, jika kau melihat api, dramatisasi, visualisasi. Kau bisa menggambarkan adegannya. Qala li ahlihim kusu, ini annastu narol la'alli atikum minha biqobasin au ajidu ala naril huda. Daripada ia menceritakan keluarganya, ia mengatakan bahwa ia melihat api. Dan mungkin ia mendapat kayu bakar dari sana. Dan dengan beberapa petunjuk ia berhasil membakarnya. Ilusi. Memberikan ide. Ia bicara tentang api. Ia bicara tentang petunjuk. Allah memancing mereka. Ia dengan sangat jelas memancingnya. Karena ia lapar melihat api. Ia lapar melihat petunjuk. Kau tahu, setelah mishap di Mesir, saat ia membunuh orang Mesir, ia mencoba membela Yahudi. Ia menampar orang Mesir itu terlalu kencang. Ia adalah orang yang sangat kuat, yaitu Nabi Musa. Ia tidak bermaksud demikian. Ia tidak sengaja menampar orang ini, lalu orang itu jatuh dan meninggal. Oleh karena itu, ia harus meninggalkan daerah itu. Ia membunuh orang Mesir. Kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Lalu ia pergi ke Median.
Lalu di sana ia membantu seorang wanita yang memasukkan kapal dan kambingnya ke dalam kapal. Lalu ada beberapa yang tidak dapat ia masukkan karena keterbatasannya. Lalu Musa menyelamatkannya. Dan ia membantu memasukkan kapal itu ke dalam air dan mulai berlayar. Lalu ia mengatakan hal ini kepada ayahnya, kau tahu ada seorang pria, ia sangat muda, teman yang sangat tampan, dan ia adalah pekerja yang sangat bagus. Dan kau tahu ayah, jika kita bisa membawanya bersama kita, ia akan menjadi aset yang berguna, jadi bawalah dia. Lalu mereka membawanya. Dan ia membuat kontrak dengan Musa alaihissalam. Ia mengatakan, lihat anakku, kau tahu, kita butuh bantuan, seseorang yang dapat membantu kami. Jika kau bersedia tinggal bersama kami, kau bekerja untuk selama 7 tahun, dan setelah itu aku akan nikahkan kau dengan putriku. Kau bisa memilikinya sebagai istrimu. Tawaran itu akhirnya diterima, dan ia memenuhi 7 tahun itu. Ia mendapatkan istrinya, dan setelah 7 tahun lagi berlalu, ia haus akan petualangan. Ia menjadi bosan. Seseorang yang dulu tinggal di kota dalam kemewahan, sekarang ia tinggal di padang pasir menggembalakan kambing. Selama 14 tahun melakukan itu, ia bosan. Ia ingin pergi. Lalu ia mengatakan hal ini kepada ayah mertuanya, ayah, aku ingin mengarungi dunia dan menjalani hidupku. Dengar anakku, istrimu adalah istrimu, anakmu adalah anakmu. Dan ini adalah bagian dari kambingmu. Pergilah, kau dapat pergi kapan saja. Lalu ia pergi menuju Sinai, ia pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, lalu ia kehabisan persediaan daging. Ia mempunyai roti kering yang sering dimakan Yahudi, mereka sering memakannya. Setelah jauh dari Yahudi, roti itu masih tersisa. Walaupun roti itu keras seperti akar, tapi kau bisa mengunyahnya dan tidak akan mengeras dengan cepat. Dan ia punya itu, tapi ia berpikir untuk memakan kambingnya. Nyalakan apinya, potong kambing itu dan lanjutkan perjalanannya. Tapi tidak, ia mengurungkan niatnya. Kita semua juga begitu. Pemalas. Hari ini adalah esok hari. Aku akan melakukan hari ini, aku akan melakukan esok hari. Karena pekerjaan berat ini, menyalakan api, butuh waktu setengah hari. Lalu aku butuh kayu atau akar, memotongnya dalam waktu setengah hari. Jadi, ia mengurungkan niatnya. Hari ini adalah esok hari. Dan ini berlangsung hingga malam hari. Dan ia lihat, Allah memancingnya. Allah memancing ikan. Ia berkata padanya, apa yang kau inginkan? Datanglah kemari. Apa yang kau inginkan? Mendekatlah. Aku ingin berbicara padamu. Tapi ia tahu bahwa pria ini, di samping pikirannya yang sedang memikirkan api, ia juga memikirkan jalan manakah yang terbaik yang dapat ia tempuh. Jadi ia memancingnya dengan itu. Apa yang ia inginkan, apa yang ia butuhkan, ia memancing dengan hal itu. Lalu ia mengatakan pada keluarganya, tunggulah, aku melihat api. Mungkin aku bisa mendapatkan kayu bakar dari sana, batu bara, lalu aku akan membuat api sangat mudah. Dalam waktu singkat, api itu sudah siap. Mudah bukan? Kalian tahu kan? Dan beberapa petunjuk untuk mendapatkan api itu menuju ke tempat-tempat lainnya. Orang-orang yang baik, lingkungan yang sehat, keramah tamahan dari orang-orang tersebut 3 hari ke arah sini, 2 hari ke arah sana, dan kau akan menemukan orang-orang yang hebat. Allah ingin memberikannya api dan petunjuk. Tapi ia memikirkan api lain dan petunjuk lainnya, yaitu ilusi. Falamma ataha nudiya ya Musa. Dan saat ia datang ke api itu, suara bijaksana akan terdengar. Musa, inni ana rabbuka fatlan alaik. Aku adalah Tuhanmu. Lepaskan sepatumu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Aku akan memberikanmu sabda. 4 ayat. Dan apa yang ia katakan padamu? Keajaiban jurnalisme. Bagaimana cara menarik orang agar mau mendengarkan pesannya, papan penjelasannya. Dengar. Wahal ataka hadisu Musa. Dan ilusi dalam mencari api. Api yang membakar di dalam hati pria ini. Selama 3000 tahun. Petunjuk yang memandu kehidupan manusia selama ribuan tahun. Ini adalah keajaiban dari semua keajaiban. Lalu, apa yang tersimpan untuk kita? Buku ini adalah karya Allah. Tidak diragukan lagi. Allah menantang umat manusia. Qul, katakan pada mereka. Orang-orang skeptis ini, orang-orang yang tidak percaya, katakan. Qul la in ijtama'til insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hazal Qur'an. Katakan pada mereka, jika jin dan manusia bersatu untuk membuat buku seperti Al-Quran, la ya'tu bimislihi walau kanal ba'duhum li ba'din zahiro. Kau tidak akan pernah bisa lagi untuk membuat api dari akar pohon, bahkan jika kau saling membantu satu sama lain. Ini adalah buku
Ini adalah buku. Allah mengatakan bahwa ini bukuku. Apa maksudnya ini bagi kita? Maksudnya adalah kitab ini adalah panduan hidup yang abadi untukmu dan untukku. Untuk seluruh umat manusia. Ini adalah kumpulan pembicaraan setiap masalah umat manusia. Tapi kita semua hanya duduk memandangi kitab ini seperti opera, pertunjukan seni. Kita punya akses untuk membacanya. Kita membacanya. Kita memutuskan untuk memakainya sebagai keindahan sawaf. Berkatilah. Berkati. Kau akan mendapatkan sawafmu. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saat kau mengaji, saat kau mengatakan alif lam mim. Alif lam mim bukanlah sebuah kata. Itu adalah 3 kata. Alif lam mim. Saat mengatakan alif lam mim, kau mendapatkan 10 sawaf. 30 sawaf. Saat kau mengaji, aku sudah banyak melakukannya. Jika kau mendengarkannya, kau juga sudah mendapatkannya. Aku mengatakan alif, lam, mim, 30. 10. Jika aku mengatakannya 100 kali, akan mendapatkan 100 kali. Kau mendapatkannya. Aku percaya hal itu. Sawaf memang ada. Berkah itu ada. Keuntungannya juga ada. Tapi, apa itu tujuan Al-Quran? Hanya sawaf sajakah yang ingin kau dapatkan? Kau bisa mendapatkan jutaan penghargaan. Perbandingannya adalah 10:1. Kau ingin melakukan bisnis 10:1. Apa kau ingin melakukan 1 juta banding 1? Tanpa adanya hisab, tanpa akuntansi. Karena aku sering berbisnis dengannya, aku sedang berbisnis dengannya, tanpa adanya hisab. Aku tidak mau 10. Kau yang memutuskan apakah kau ingin 10 itu, kau akan mendapatkannya. Aku melakukan bisnis dengan Tuhanku. Dan ia bersiap untuk memberikanmu hisabnya. Hanya jika kau mengambilnya, menerimanya, dan menerapkannya di dalam hidupmu. Ini adalah buku instruksi. Buku ini menginstruksikanmu mengenai apa yang harus kau lakukan. Buku ini memberitahumu bahwa pemiliknya ingin kau membaginya dengan orang lain. Jangan egois. Kita adalah orang-orang yang mempunyai banyak sifat egois. Muslim, kita adalah orang yang egois. Allah, kami sangat egois. Di mana saja. Aku bertanya pada kakakku. Sangat rajin sholat, Masya Allah. Untuk siapakah kau melakukan sholat itu? Untuk keuntunganku. Untuk keuntunganmu. Masya Allah. Aku bertanya. Kau berpuasa selama 1 bulan penuh. Untuk siapakah puasa itu? Untukku. Ya, untukmu. Kau memberikan zakat? Ya, untuk siapakah itu? Aku. Kau pergi haji? Untuk siapakah itu? Untukku sendiri. Ya, benar. Semua yang kau lakukan untukmu sendiri. Untukku sendiri. Lalu, apa yang telah kau lakukan untuk orang lain? Apa yang telah kau lakukan untuk mereka yang tidak percaya? Kau percaya bahwa mereka akan masuk neraka? Kau musyrik? Ya, tentu saja. Allah mengatakan demikian. Satu hal yang tidak akan dia maafkan adalah musyrik. Dan mereka akan masuk neraka. Ya. Apa yang kau lakukan untuk menyelamatkan mereka? Tidak ada. Karena Allah sudah gembira melihatmu. Mereka bukan makhluknya, bukan ciptaannya. Allah akan senang jika mereka masuk neraka dan kau tidak melakukan apapun. Kau tahu, ia memberikan kita sebuah slogan. 1400 tahun yang lalu, ia memberikan kaum muslim sebuah slogan. Kita menyebutnya talbiyah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris aku tidak tahu. Tapi inilah yang aku dapatkan saat aku pergi haji di tahun 1983. Aku mendengar kata-kata, kau tahu apa yang dilakukan orang saat mereka keliling Ka'bah? Mereka membaca, Labbaik Allahumma labbaik. Aku mendengarkannya dan diam-diam aku mempelajarinya. Tapi aku tidak melihat kegunaan dari semua itu. Tidak sama sekali. Hingga saat aku mengelilinginya sendiri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku menemukan saat aku selesai, saat orang-orang selesai, hal itu langsung menghilang dari dalam diri kita. Orang-orang yang mempunyai pemikiran dangkal, semuanya menghilang. Semua orang, saat ia selesai melakukannya, ia tahu kata-katanya. La syarika lak, la syarika lak, la syarika lak. Lalu apakah itu? Kau mengatakan bahwa Allah tidak punya teman, ia tidak punya rekan, ia tidak punya kesamaan, ia tidak bisa dibandingkan. Itulah yang kau katakan, la syarika lak, la syarika lak. Tapi itu tidak benar. Ini tidak benar. Karena saat kau kembali dari tempat kau berasal, ada banyak musyrik yang mengelilingi.
Ada banyak orang yang hidup di bumi Allah ini yang sama dengan kera, gajah, dan ular hingga hari ini. Yang mengirimkan setan pada hari ini. Lalu ia mengirimkan Allah. Kau mengatakan, la syarika lak. Kita semua datang ke Mekah, Madinah. Kita mengambil air zam-zam dari Mekah. Kita mengambil kurma dari Mekah. Dan kita membeli banyak barang yang sangat murah di Mekah. Kita membawa semuanya. Kita membawa pulang. Dan kita membawa nama haji. Kita adalah haji. Kita telah melaksanakannya. Aku berpikir bahwa untuk mendapatkan nama ini sangatlah mudah. Kau pergi naik pesawat, dilengkapi dengan pendingin, dan seluruh kebutuhanmu terpenuhi, hotel yang berpendingin, dan kau menjadi seorang haji. Lalu, tapi aku katakan padamu, aku dapat bersaksi, jika kau dapat melewati prosesnya, kau pantas menyandang nama haji. Kau pantas mendapatkannya. Itu adalah rukun Islam. Kau melakukan apa yang Allah katakan. Jika seseorang membayarku 1 juta untuk melakukannya lagi untuk istri dan anaknya, aku tidak akan melakukannya. Tapi jika untuk Allah, aku akan melakukannya. Apa yang kau lakukan untuk jumroh di tempat untuk melempar batu itu? Aku katakan padamu, seseorang melempar batu di kepalaku. Aku berdarah. Aku kehilangan jamku. Jamku lepas. Aku kehilangan sepatuku. Aku terjatuh. Aku tidak tahu itu hingga seorang Pakistan membantuku. Aku katakan padamu, aku pasti sudah meninggal sekarang jika aku tidak bertemu dengannya. Karena jika kau terjatuh sekali saja, semuanya berakhir. Kau tidak bisa bangun. Secara fisik aku sangat kuat, tapi sekali saja aku terjatuh di sana, kau akan berakhir di sana. Seorang Pakistan membantuku. Alhamdulillah, aku kehilangan $1.000, aku menaruhnya di dalam sabuk besar, tunai, tidak ada yang tersisa. Dan sehari sebelumnya, pada pagi hari, aku melihat sesuatu. Kami pergi, istri dan putriku dan diriku sendiri. Aku melihat orang-orang yang bersemangat. Mereka sedang mengambil kuda-kuda. Seperti yang sering dilakukan para tentara. Orang-orang berkumpul di sana dan mereka saling mendorong satu sama lain. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin melempari setan. Ada setan manusia di sini. Wallah, setan ada di mana-mana. Lalu kami tidak jadi melakukannya, tapi sekarang kita harus melalui proses ini. Jika tidak, kita tidak akan bisa menjadi haji. Lalu aku terpaksa melakukan percobaan kedua, dan pada percobaan kedua inilah yang terjadi. Aku tak akan melakukannya untuk 1 juta, tapi untuk Allah. Aku mengatakan bahwa aku berhak mendapatkan nama haji, tapi jangan hamburkan uangmu padaku. Inilah yang kita ambil, air zam-zam, kurma, barang-barang, dan nama. Tapi ini adalah talbiyah. Talbiyah, kau katakan la syarika lak. Ini adalah slogan. PBB mempunyai komisi-komisi yang berbeda. Semuanya mempunyai slogan. Ini sebabnya mengapa kami hadir. Selamatkanlah, gunakanlah. Jangan mengurasnya. Jangan mengurasnya. Ini adalah warisan untuk keturunan kita. Rumah tuamu bukanlah takdirnya. Takdir ibumu saat ia beranjak tua, jangan masukkan dirinya ke dalam panti jompo. Ini adalah tahun untuk menanam pohon. Dimanapun mereka menerapkan resolusi itu, seluruh negara yang tergabung dalam PBB, dimanapun mereka berada, semuanya berbicara mengenai air, dan air, pohon, dan pohon, orang jompo. Ini adalah kegunaan slogan. Bacakan dengan keras. 1400 tahun lalu kita menangis. La syarikalak, la syarikalak. Dan sekarang kita melupakannya. Hal yang seharusnya tidak boleh kita lupakan. Harus selalu kita bawa. Kita telah meninggalkannya. Dan kita membawa kurma dan air zam-zam. Ya. Benar, karena kemanapun kau pergi, kau India, kau haji, Pakistan, kau pergi ke barat, kemanapun kau pergi, Afrika Selatan, banyak orang musyrik. Di sebuah bagian, banyak orang musyrik. Kau seharusnya menemukan mereka. La syarikalak, kau harus mengatakan pada mereka, la syarikalak. Allah tidak punya teman, jangan mengaitkan apapun dengannya. Ini adalah tugasmu. Inilah yang seharusnya kau lakukan. Kita harus selalu berdiri di tempat keramaian. Melakukan pekerjaan yang diperintahkan Allah. Nabi Karim mengatakan, lihatlah contoh ini. Dahulu ia pergi mengunjungi tanah Irak, Jabal Nur. Sebelum nubuah, ia sering pergi ke sana, kadang sendiri, kadang dengan istrinya Ummul Mukminin Hadijatul Kubra. Ia sering menghabiskan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu di sana untuk berkomunikasi dengan Allah. Apa yang sebenarnya terjadi, detailnya aku tidak tahu. Apakah detailnya mengenai pengalaman ini aku tidak tahu.
Hanya setelah nubuah, kita tahu secara detail apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi antara dirinya dengan Tuhannya, aku tidak tahu. Tapi pada hari ke-27 di bulan Ramadan, jangan bertanya padaku tentang hari ke-27 di bulan Ramadan. Hal ini harus diterima pada hari ke-27 di bulan Ramadan, saat ia berumur 40 tahun, Allah mengirimkan malaikat kepadanya. Yaitu malaikat Jibril. Di dalam gua, yang memerintahkan lidahnya untuk bersuara. Iqra'. Bacalah. Atau bisa juga ulangi. Atau sebarkan. Nabi Karim adalah orang yang biasa. Ia mengatakan, aku hanya seorang karim. Ini sebuah ujian, karena ia tidak dapat membaca. Ia mengatakan, aku hanya seorang karim, aku bukan seorang terpelajar. Malaikat Tuhan itu memerintahkan dirinya untuk yang kedua kali, Iqra'. Bacalah. Sekali lagi, ia mengatakan, saya hanya seorang karim. Saat ketiga kalinya malaikat memerintahkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dan sebarkan ini dan agungkanlah penciptamu. Lalu ia melakukannya. Pada saat ia harus mengulangi, karena kata Arab ini yaitu Iqra' dalam pengertian umum adalah bacalah, umumkanlah, ulangilah, sebarkanlah, dan ia berhasil mengulanginya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dan sebarkan ini dan agungkanlah penciptamu. Khalaqal insana min 'alaq. Ia yang menciptakan pria dari daging dan darah. Khalaqal insana min 'alaq. Lalu Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan sebarkanlah bahwa Tuhanmu tiada duanya. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bahwa aku bisa membuatmu melakukan allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, melakukan hal yang tidak bisa kau lakukan, 'allamal insana ma la ya'lam. Setelah malaikat itu pergi, ia ketakutan, tubuhnya berkeringat. Ia pulang ke rumah dan menceritakannya pada istrinya, Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Ia mengatakan, lindungi aku. Saat dirinya sudah tenang, ia menjelaskan padanya apa yang telah ia dengar dan apa yang telah ia dengar. Tapi sejak hari itu, ia tidak kembali ke gunung. Ini adalah contohnya, ia tidak kembali. Ia tidak kembali lagi ke gunung. Tidak lagi. Tidak kembali. Selesai sudah. Selesai. Ia tidak lagi kembali ke Jabal Nur. Selesai. Lalu apa yang ia lakukan? Ia berada di tengah keramaian. Keramaian. Ia berada di tengah bazar. Untuk apa? Memberitahukan hal ini kepada orang-orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kau berasal? Yaman. Kau tahu apa yang Allah katakan kepadaku? Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan aku adalah pembawa pesannya. Datang orang lain, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari mana kau berasal? Yasrib, Madinah. Allah mengatakan padaku, ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan aku nabinya. Ia seperti orang gila. Dulu mereka menyebut Muhammad sebagai orang gila. Allah harus bersaksi atas dirinya. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Sebagai Tuhanmu yang Maha Kuasa, temanmu ini bukanlah orang yang gila. Mereka kira ia gila. Tapi ia melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagai contoh ciptaan Allah, kau adalah contoh yang terbaik. Ini adalah contoh yang ia katakan pada kita. Kau dan aku seharusnya berdiri di tengah keramaian, memproklamirkan kebesaran Tuhan. Semua musyrik yang berdiri mengelilingimu, panggil mereka semua. Mereka mengatakan, Rama adalah yang Maha Kuasa, Krishna adalah yang Maha Kuasa, Yesus adalah yang Maha Kuasa, Buddha adalah yang Maha Kuasa. Ini adalah pekerjaanmu, ini pekerjaanku. Tapi aku tahu kau takut. Kau ketakutan, begitu juga dengan aku. Aku mengatakan hal yang sebenarnya. Aku mengatakan hal yang menakutkan. Kau tahu hari ini tidak akan ada yang mengindahkanmu. Jika kau melakukannya, tidak ada yang melukaimu secara fisik. Lalu apa yang kita takutkan? Pandangan orang-orang. Apa yang dikatakan orang-orang? Tidak menjadi orang gila kah? Yang menjadi orang sinting? Syekh adalah orang gila. Dr. Bilyas adalah orang gila. Ya, kita takut tentang hal itu. Kau tahu itu? Kita takut orang-orang akan memanggil kita gila. Mereka menganggap mungkin kita sedikit pusing, meminum sesuatu atau memakai obat bius. Lihatlah. Lihat dirinya. Pria itu berdiri di tengah pasar, berteriak, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Berteriak, la syarika lak. Ia gila. Kita takut dengan hal seperti itu. Kau tahu ada cara lain tanpa semua kesulitan itu. Kita menemukannya. Kebutuhan adalah cikal bakal penemuan. Kau ingin melakukan sesuatu? Apa kau ingin melakukannya? Kau harus temukan caranya.
Kau tahu aku tidak dapat melakukannya. Aku tidak dapat berdiri di tengah pasar. Aku pernah melakukannya sekali di Mombasa, di sebuah tempat yang dinamakan Mambutayari. Orang-orang yang tahu Mombasa mungkin pernah mendengarnya. Ada perhentian bis di sana. Aku datang ke sana dan memberikan ceramah di tengah pasar, di tempat perhentian bis. Aku membawa sebuah drum dan dengan mikrofon yang ada di tanganku, aku memulai ceramah. Karena orang-orang di sana sering melakukan hal itu yang membuatku bersemangat. Tapi di Durham, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Di London, aku juga tidak bisa melakukannya. Aku melakukannya di sana karena semua orang sepertinya gila seperti diriku. Oleh karenanya, hal itu sepertinya tidak masalah. Lalu aku menemukan pilihan kedua. Aku mengatakan bahwa kebutuhan adalah cikal bakal penemuan. Kita menemukan ide. Pada saat ini, kita mampu untuk menangkap jin. Menangkap jin, kau tahu. Dahulu orang-orang berbicara tentang hal ini, mereka dijuluki tabib, mereka mengendalikan jin. Kau dapat memanggil mereka dan dapat menyuruhnya untuk melakukan hal yang kau inginkan. Seperti Aladin dan lampu ajaibnya, kau gosok lampunya, jin akan datang dan menyuruhmu untuk mengatakan apa yang kau inginkan. Orang-orang pada saat ini juga mempunyai jin yang bisa dikendalikan. Jin modern ini dinamakan stasiun TV, radio, TV, monitor, video. Mereka adalah jin yang bisa kau kendalikan. Gunakan mereka. Jika kau tidak bisa, lihatlah, aku akan menunjukkan padamu. Ini sangat mudah. Lihat. Di Durham, sebuah kota di Afrika Selatan, kau tahu ada banyak suku di sana. Negara yang rasis, sangat membeda-bedakan. Seluruh daerah sepertinya saling mengejek suku yang ada di sana. Negaraku adalah negara yang busuk. Tapi negara itu memberiku kebebasan. Lihatlah ini. Mereka memberikanku kebebasan di jalan, di toko, di pasar. Lihatlah apa yang kulakukan. Aku menaruh monitor di sebuah jendela. Dalam 24 jam sehari, aku dapat melakukan pekerjaanku. Didat sedang berbicara. 10 jam sehari, 20 jam sehari. Mesinlah yang melakukan pekerjaannya. Jin yang berada di bawah kendalimu. Gunakanlah. Kami menggunakannya. Dan tidak ada yang melarang. Tidak ada yang mengatakan Didat orang gila. Tidak ada yang mengatakan demikian, karena aku tidak gila. Tapi aku tetap melakukan pekerjaanku di tengah pasar. Itu di luar. Kita harus melakukannya di luar karena di dalam tempatnya sangat penuh. Ini gambar lainnya. Ada di luar, Muslim dan non-Muslim mendengarkan pesannya. Pesan yang mereka anggap sebagai hiburan. Dan mereka menerima pesannya. Di dalam toko, di dalam, orang-orang duduk dengan nyaman. Orang-orang duduk dengan nyaman, dan apa yang terjadi di dalam adalah hal yang sama. Ada monitor di dalam toko dan ada monitor di luar toko. Jika tempat di dalam penuh, mereka akan menontonnya di luar. Lihat, ada banyak cara untuk membunuh kucing. Jika kau mau. Lalu, di dalam negara yang penuh warna, negara rasis, kita menggunakan masjid sebagai umpan. Kau tahu Allah memancing Musa dengan api, jadi kita pancing orang-orang ini untuk datang ke masjid. Untuk apa? Mereka kira mereka akan melihat sesuatu yang lucu di masjid. Mereka tidak tahu perbedaan antara masjid dan kuil. Jadi saat kita menyuruhnya untuk mengunjungi masjid terbesar di hemisfer selatan, mereka kira itu adalah sebuah kuil. Ini adalah nama lain dari kuil Hindu. Jadi mereka menganggap bahwa mereka akan melihat kera, gajah, dan ular di dalamnya. Seorang wanita Inggris datang kepada kami. Saat ia datang ke masjid dan kita menunjukkan apa saja yang ada di dalamnya, ia mengatakan, aku berharap aku dapat menemukan musik oriental yang lucu di dalam sini. Artinya, kera untuk hari Senin, gajah untuk hari Selasa, dan ular untuk hari Rabu. Semua hewan mengantri untuk tampil, tapi sebagai gantinya ia mengatakan bahwa ia menemukan kebenaran. Wanita Afrika lainnya, wanita yang rasis, ia membawa putrinya saat liburan sekolah. Dan ia melihat sekeliling masjid dan ia kecewa. Apa yang ia cari? Ia mengatakan, di manakah sapinya? Di mana sapinya? Sapi perah. Lalu aku bertanya, apa kau kehilangan sapi? Dia katakan, tidak, aku berjanji menunjukkannya pada putriku. Aku bilang, Nyonya, kau datang ke tempat yang salah. Tapi aku sudah berjanji padanya. Apa ini kesalahanku, ujar wanita itu? Kau berjanji ada sapi di masjidmu, katanya. Tidak, kau bisa melihat sapi. Kaumku, mereka kaumku. Aku akan mengantarmu. Baiklah, aku akan mengantarmu beberapa
kilometer dari masjid dan aku mengantarnya ke kuil terbesar di Afrika Selatan. Kau bisa melihat apa saja yang ingin kau lihat. Sapi, kera, gajah, dan bahkan ular. Semuanya, mereka kaumku, mereka sama seperti diriku. Bicara dalam bahasa yang sama. Kau tahu Mur Arji Desai? Kau tahu nama itu? Ia adalah Perdana Menteri demokrasi terbesar di dunia. Ia adalah paman kandungku. Kami memanggilnya Mamuk. Ia meminum urinnya sendiri 6-8 kali sehari. Ia adalah bangsaku. Aku tidak malu. Allah yang mengajarkanku hal itu. Aku bangga dengan hal itu. Beberapa Arab mengatakan, Alhamdulillah, mereka datang ke daerahku dan mereka berbicara kepada bangsaku. Mereka datang untuk bisnis dan dalam prosesnya mereka adalah orang-orang yang baik. Kita juga senang menjadi bagian daripada kalian. Hal ini sangat mudah. Berikan tanganmu, lalu pendahuluku memberikan tangannya dan ia pun menjadi muslim. Jika aku tidak bertemu bangsa Arab, urin dari sapi pasti masih ada pada diriku. Ya, sebelumnya ayahku jika ia bertemu dengan bangsa Arab, sebagai orang yang lebih muda, ia mengambil tangannya dan menciumnya. Aku juga mencium setiap tangan orang Arab. Ayahku mengingatkan, jika bukan karena orang-orang ini, kau masih berada di sekitar sapi anakku. Jadi, mereka mencari sapi di dalam masjid. Mereka mencari patung di dalam masjid. Itu adalah kesempatan. Allah memberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka. Tidak ada tempat yang lebih tepat untuk menyampaikan pesan daripada masjid. Lalu kita memilih masjid sebagai pusat atraksi. Lihatlah. Seorang pria yang berasal dari Afrika Selatan, ia berada di bawah tangga masjid seorang Afrika. Orang Afrika ini sedang berbicara dengan kerumunan tur Eropa. Tunggu, Yahudi dan Kristen sedang berbicara kepada mereka tentang Tuhan Yang Maha Esa. Lihatlah, mereka datang bukan untuk itu, untuk mendengarkan ceramah agama. Mereka datang ke sana untuk dihibur. Seseorang yang beragama Islam melakukan pekerjaannya. Lihatlah, jika kau ingin melakukan pekerjaannya, aku katakan padamu, kesempatan sangatlah banyak bagimu, saudara-saudariku, dan kami butuh bantuanmu dalam hal ini. Kalian juga harus segera memulainya. Mulailah membuka mulutmu. Sebarkanlah ilmu yang diberikan Allah padamu. Untuk melakukan itu, kau tidak perlu menjadi seorang yang ahli. Jika kau punya fakta, Nabi Muhammad SAW bersabda, Balighu anni walau ayah. Sebarkanlah ayat yang kau tahu, bahkan jika kau hanya tahu satu ayat saja. Sebarkanlah. Sebarkan, katakan saja satu fakta. Dan Allah akan memberikannya lagi. Ini adalah rahasia pembelajaran. Berikanlah yang kau miliki dan Allah akan mengisinya lebih banyak lagi. Melalui kata-kata ini, Tuan Moderator dan saudari-saudariku yang terhormat, aku sangat berterima kasih kepada Departemen Penerangan karena telah memberiku kesempatan yang luar biasa ini untukku, untuk datang dan berbicara denganmu. Sebenarnya aku datang ke negara ini untuk berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantuku, mengirimku ke Amerika, melemparku ke Amerika untuk berperang dengan raksasa Jalut, Jimmy Swaggart, dan aku telah datang. Itu adalah alasan utamaku untuk datang kemari, tapi setelah aku mendarat, ada ancaman. Ada bahaya di dalam setiap pekerjaan, dan pekerjaanku adalah, karena aku adalah pembicara setelah aku datang, Tuan Didat, kami ingin mewawancaraimu di radio, Tuan Didat, kami ingin mewawancaraimu di TV, Tuan Didat, berbicaralah pada kami. Ini adalah tuntutan dari pekerjaanku. Aku tidak bisa menolaknya. Oleh karena itu, Anda bisa lihat jadwalku sangat penuh. Ceramah ini segera setelah aku selesai, aku harus pergi dari sini menuju Dubai. Aku harus cepat pergi karena orang sepertimu akan memenuhi hotel tempat tinggalku. Segera setelah ceramah ini selesai, orang-orang akan mengizinkanku pergi secepat mungkin. Ada mobil yang menungguku di luar untuk mengantarku. Aku tidak tahu seberapa jauh dari sini menuju Dubai. Dan di sana, jika aku memberikan ceramah lagi, aku harus pergi lagi untuk melarikan diri dari para penggemarku. Aku menyukainya, aku menikmatinya. Tapi hal itu terlalu banyak untuk mesin tua ini. Dan sekarang umurku 70 tahun 4 hari. Jadi kuharap kalian mau mengasihaniku, berbaik hati padaku, dan membiarkanku keluar dengan tenang. Terima kasih banyak. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.